Hai listener, bertemu kembali dengan kami, Lis dan Hendra. Kali ini kami akan jalan-jalan ke dataran tinggi Dieng sebagai pengalaman pertama kami. Sebuah desa yang terletak di ketinggian 2115 mdpl. Desa yang dikaruniai keindahan alam yang luar biasa, budaya yang unik dan menarik, dan masyarakat yang ulet dan tangguh. Dieng terletak di Provinsi Jawa Tengah dan terbagi dalam 2 kabupaten, Wonosobo dan Banjarnegara. Liputan ini kami persembahkan dalam beberapa bagian kepada para listener dalam episode tips jalan-jalan ke Dieng 5 hari 4 malam buat yang pertama kali berkunjung. Oke, kami mulai dari sini. Tol layang MBZ Syekh Muhammad bin Zaid diganti nama dari Tol Layang Cikampek sejak tanggal 12 April 2021. Rencana rute kami adalah dari Tol Layang MBZ masuk Tol Cipali dan keluar Tol Weleri di Jawa Tengah tentunya. Kemudian diarahkan ke alun-alun Wonosobo, dan sebelum nyampe alun-alun kita akan arahkan ke Dieng. Sengaja dipilih rute Dieng via Weleri Wonosobo. Infonya nih, rute ini moderat, aman dari tanjakan ekstrim. Oke, odometer kita setel pada titik 0 dan dimulai jam 9:17. Ini belum apa-apa sudah dihadang macet panjang, saudara-saudara. Coba cek dulu Google Maps berapa ini nih panjang macetnya. Google Maps bilang sih bakalan telat 1 jam lebih. Infonya ada kerjaan konstruksi di depan. Waduh, biasanya sih cuma perlu 30 menitan lah ya listener, karena panjang tolnya hanya sekitar 36 km. Terus tambahan info ya, di atas sini tidak ada rest area loh ya, jadi artinya tidak ada taluk juga. Nah, sambil nunggu macet, sharing info nih buat para listener. Pemberian nama Tol Layang MBZ ini adalah hasil kerjasama antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Nama Presiden Jokowi juga dijadikan nama jalan di Abu Dhabi loh, di ibu kota UEA, negaranya Sheikh MBZ. Malah duluan mereka, tanggal 20 Oktober 2020. Turun dari Tol Layang Syekh Muhammad bin Zaid, jadi kurang lebih terjebak macet di atas 1,5 jam, dan ini posisi juga masih macet sampai di depan sana. Kita lihat lagi, jadi ini terlambat 1,5 jam ini. Baiklah listener, ini itinerary yang sudah kami persiapkan sebelum berangkat, yaitu jalan-jalan ke Dieng selama 5 hari 4 malam. Hari pertama mau ngapain aja, demikian juga hari kedua, terus hari ketiga, hari keempat, sampai terakhir hari kelima. Ini supaya fokus dan objek yang mau dikunjungi bisa tercapai.
Tapi ini nggak kaku-kaku amat. Biasanya kami sesuaikan dengan keadaan di lokasi nantinya. Kalau bisa 90% tercapai itu juga sudah bagus kan, apalagi bisa 100%. Habis itu setiap harinya akan kita review antara rencana dan realisasinya. Terus kalau listener merasa ini cocok dan berencana libur ke Dieng, silakan email ke kami. Nanti kami sharekan file Excel-nya ya. Jam 12.56, 500 meter lagi kita akan berhenti di kilometer 130. Itu pemberhentian yang ketiga ya, setelah turun dari tol layang MBZ. Yang keempat ya. Oke, listener, kalau sudah terjadi macet panjang kayak tadi, rest area pertama sampai ketiga setelah turun dari tol layang MBZ biasanya sangat padat. Jadi pada rebutan masuk rest area biasa keperluan mendesak masing-masing. Jadi kalau masih bisa tahan, kalau bisa lebih baik jalan terus sampai rest area keempat, 4 ke atas kayak kami ini. Biasanya sih sudah mulai longgar. Untuk memudahkan para listener mengantisipasi masalah rest area, ini daftar rest area yang ada di tol layang MBZ sampai keluar tol Wellery. Semoga bermanfaat ya. Kita memasuki gerbang tol Palimanan jam 15.30. Lihat tarifnya. Rp107.500. Brebes Tegal Semarang. Satu hujan lebat di Batang Semarang. Ya, Keadaan jalan gelap gulita, tidak ada penerangan jalan, kecepatan menurun ke 50 km per jam saja. namanya jembatan Kaliputo. Kalau Kendal Kaliwungu itu lagu Pak. Kita ambil jalur Wellery, Batang Sukorejo, Untung, Parakan, Paraan. terus naik ke Dieng Kulon. Ya, katanya jalurnya tidak terlalu nanjak para listener. Kita akan coba ya, ini untuk pemula nih. Kita baru pertama kali menjajaki daerah ini, jalan-jalan ke Dieng. Nampaknya antrian agak 192.000. Belok kanan ke Jalan Rakatini, Jalan Raya Sukorejo, Pelantungan. Ini belok kanan ya. iya kanan. Iya, ini kanan. Ya. Ya, nggak ada teman Pak. Jadi di sini belok kanannya jangan ke kiri, Untung. Diarahkan ke sini ya. Terus di Jalan Samian sejauh 10 km. Samian, jalan Samian.
Ya, Ini tajam lagi. masih juga. Itu biar Lebih Masih tajam juga. daripada yang tadi ya? gimana Bu? Lebih tajam daripada yang tadi? Ya hampir sama lah Bu. Cuman Hampir sini sama. kan ini belok-belok. Oh, agak repot ya. Ya. Iya. Kencang-kencang ya. Ya, dasar. Susah. Gas, ya. Belok kiri. Waduh, Tanjakan Kerakalan yang kedua. bismillahirrahmanirrahim. Ngos-ngosan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zigzag. Ya, dan naiknya harus pakai zigzag supaya kuat nanjaknya. Ya. Jadi di itu diajarinya harus di zigzag. Waduh. Ya begini kalau untuk pemula terjebak di Kerakalan. Jangan sampai pol kiri. Zigzag lagi, Pak. Zigzag lagi. Jadi kalau ikut Google Maps ya begini. Padahal kita maunya menghindari Kerakalan. Akhirnya dibawa ke sini juga. Lain kali gunakan GPS, gunakan penduduk sekitar. Sudah malam juga. Untung ada mas-mas awal ini. Apalagi nih. Ketiga, Tajam lagi. yang ketiga. Ya. Cuma Coba. tanjakan Kerakalan yang ketiga. Avanza 1500 cc, 1300 cc. Anda sudah memasuki tanjakan terakhir. Sudah masuk ke tanjakan terakhir. Moga-moga. Ya, Mas. Kita kawal sampai sini apa langsung ke Diengnya Pak? Ke Diengnya aja. Ke Diengnya aja. Iya. Masih berapa jauh, Mas? Masih sekitar 7 kilo Bu. Oh. Enggak, itu udah nggak tanjakan ya? Tanjakannya udah nggak securam Kalau yang ini, kalau tanjakannya udah berkurang Bu. Yang mana? Oh, lihat sini. Ya, yang lewat sini Pak, kalau ke Diengnya Pak. Oh, Ya itu Pak ada tujuh arahnya itu. Hah? iya. Ya, kalau Ya ke di Diengnya, kawal aja lah. Iya. Dikawal aja. Satu orang aja cukup kan? Mana Pak? Satu orang aja cukup. Kita kurang. Oh, gitu. Oh, Pak, gitu. soalnya kita tahu sendiri lah. Iya, Iya. iya. Yang kita antisipasi. Iya, iya. Jadi berdua. Ya kita tetap bertiga Pak. Iya, iya, iya. Gini Pak, maaf Pak, kita kalau emang sampai sini kita nggak ada tarif. Kalau Ah. pernah nonton Iya. kan, Ah. Iya. sampai Dieng kita pakai tarif Pak. Jadi berapa? Oh, Sebelumnya kan kita ngomong dulu lah. biar Iya, semuanya iya, iya. pakai. Iya. Gini aja, ibunya kira-kira mau ngasih berapa sama bapaknya lah, kita bertiga. oh.
Sampai ke sana ya? Iya, sampai ke Diengnya. Oh. Kayak homestay resort-nya sini dia. Oh, resort-nya. Telaga Warna Oke, dikawal ini 3 kru Kerakalan. Sekarang sudah memasuki Jalan Dieng menuju ke hostel kami. Untung ada kru Kerakalan. Kalau tidak ya agak sulit ya mencapai sampai di sini. Terima kasih nih kru Iya, Pak. Kita kru Kerakalan. Kerakalan yang sudah membantu Iya. dengan Pak siapa masing-masing nih? Mas Taufik. Mas Taufik, Iya, Mas Ari. Mas Ari, Rohman, Pak. Pak Rohman, Mas Rohman, Bapaknya mantap. saya. Hebat, Pak. Hebat tapi. Alhamdulillah aman sampai Iya. tujuan, Pak. Sudah deg-degan aja itu tanjakannya tuh. Iya, Makasih. Jagain, Pak, dikawal. Iya, betul. pokoknya lewat sini jangan Iya. takut, Pak. Iya. Kita Silakan. Iya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Nah, coba dilihat dulu Iya, itu. Pak. Ya, Kita oke. dulu ya, Pak. Makasih. Ya. Ya, makasih. Ya. Sudah sampai tujuan. Jam 10 malam pas sampai di penginapan kami di Dieng Kulon, kilometer 439 kilo. Starting pointnya tadi dari tol layang Syekh MBZ Muhammad bin Zaid. Alhamdulillah sampai tujuan dengan selamat melalui tanjakan Kerakalan. Itu pengalamannya. Baiklah listener, berikut ini adalah perbandingan antara itinerary dan realisasi pada hari pertama kunjungan ke Dieng. Jadi paling signifikan itu adalah waktu kedatangannya jam 18, yang terjadi adalah jam 22, sehingga aktivitas ini tidak bisa dilakukan. Berikut kami sajikan analisa kenapa untuk rute yang kita set seperti ini, Wellery Wonosobo Dieng, yang terjadi malah melewati Kerakalan yang sangat ekstrim tanjakannya itu, membuat mental kami sempat down juga waktu itu ya. Para listener, jadi ini kembali mengingatkan kita, rute awal kami adalah keluar Wellery langsung ke alun-alun Wonosobo, tapi sebelum alun-alun Wonosobo mencari rute baru ke Dieng melalui Google Maps. Tetapi kami kecepatan dan kesalahannya adalah di sini. Kami di JT Express ganti rute langsung ke Dieng. Nah, jadi diarahkan ke tadi Kerakalan itu. Jadi ini jalurnya. Disinilah mulai kesalahan itu gitu. Jadi ini sekitar di sini kami ganti rute. Nah, di sini di belok kanan, seharusnya belok kiri. Jadi kalau kami cari rute baru di daerah sini pasti aman, tidak kena tanjakan Kerakalan. Apalagi ke Muntung baru cari rute baru. Jadi ini sesuai Google Maps akan diarahkan lewat Tambiti Gardens langsung naik ke Dieng. Jadi itu kesalahan kami. Semoga menjadi pelajaran buat kami dan mengingatkan para listener yang akan berlibur ke sini. Kalau siap mental, siap kendaraannya, ya tidak masalah mau diarahkan kemanapun ya. Apalagi roda 4 4 wheel, nggak ada masalah. Tapi kalau CC kecil dan mental tidak siap, itu harus hati-hati. Jadi nextnya bisa langsung diarahkan ke Tambiti Gardens.
Dari situ Tamiti Gardens langsung naik ke Dieng, jadi aman. Oke, jadi itu pengalaman kami yang kami bisa share ke para listener.